Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, kaifa halukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwah sekalian, alhamdulillah kita telah membahas materi pada pertemuan sebelumnya berkenaan dengan al-mu'allaq. Yang mana al-mu'allaq ini adalah hadis, termasuk hadis yang dikategorikan dhaif, yang dikategorikan dhaif, namun jika hal tersebut berasal dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dihukumin atas kesahihannya. Kemudian ikhwah sekalian, kita masuk di pembahasan al-mursal yang kedua, yang mana al-mursal ini adalah termasuk daripada hadis yang terputus sanadnya, hadis yang terputus sanadnya, yang ditinjau dari terputus sanadnya secara zahir. Tayyib, linaqra awalan al-mursal. Al-mursal ta'rifuhu ma saqata min akhir isnadihi man ba'da tabi'in. Jadi kita coba mengetahui definisi dari mursal secara bahasa terlebih dahulu ya. Secara bahasa, mursal ini adalah isim maf'ul dari arsala. Arsala yursilu irsalan, mursilun mursalun. Mursal maknanya adalah at-talaqa. Maknanya adalah at-talaqa. Limadha? Ka'anna al-mursil at-talaqal isnada walam yuqayyidhu birawin ma'rufin. Seakan-akan orang yang memursilkan telah menggugurkan sanad dan tidak diikatkannya, telah melepaskan sanad dan tidak mengikatnya dengan rawi yang sudah dikenal. Taib ya ikhwah, secara istilah adalah masa qata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i. Nah, tabi'in adalah man laqiya as-sahabi musliman wa mata 'alal islam. Jadi mursal itu adalah masa qata min akhiri isnadihi, hadis yang hilang atau tidak disebutkan atau gugur dari akhir sanadnya rawi atau orang yang jatuh setelah tabi'in, yang jatuh setelah tabi'in.
Maksudnya adalah hadis, ya, yang mana di dalam sanadnya ada perawi yang dihilangkan di akhir sanadnya, ya, yang di akhir sanadnya. Artinya setelah tabi'in dihilangkan, ya, setelah tabi'in dihilangkan. Ini adalah hadis mursal. Suratuhu, bagaimana gambarannya? Misalkan, ya, suratuhu gambarannya adalah an yaqula at-tabi'in, an yaqula at-tabi'i, ya, sawa'un kana saghiran aw kabiran. Gambarannya adalah seorang tabi'in berkata, baik tabi'in itu umurnya masih kecil ataupun tabi'in umurnya sudah sudah tua. Dia mengatakan, tabi'in ini mengatakan, Rasulullah SAW bersabda begini, ya, atau melakukan seperti ini, atau, ya, ada orang yang melakukan suatu tindakan dengan hadirnya atau dengan persetujuan Nabi SAW. Ini adalah gambaran mursal menurut ahli hadis, ya. Ini adalah gambaran, ya, mursal menurut ahli hadis. Nah, contohnya, ya, ma akhrajahu Muslimun fi sahihihi fi kitabil buyu' qala haddatsani Muhammad bin Rafi' haddatsana Hujain haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Naha 'anil muzabanah. Apa yang diriwayatkan, ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab buyu'. Dia mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah mengabarkan kepadaku Hujain, telah mengabarkan kepadaku Al-Laits dari Uqail, dari Ibn Shihab, dari Sa'id ibn Musayyib, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, melarang dari jual beli al-muzabanah, ya. Al-muzabanah, muzabanah itu adalah jual beli, ya, yang masih, contoh, ya, kurma yang masih di pokoknya, ya, kurma yang masih di pokoknya, ya, itu dijual oleh si pemilik kurma kepada si pembeli. Artinya, ya, hal ini mereka saling tukar, ya, saling tukar jual beli barang yang mungkin saja, ya, barang tersebut bisa jadi gagal panen, ya, ataupun, ya, bisa jadi untung. Nah, dalam hal ini tidak diperbolehkan karena, ya, kita membeli barang yang belum tentu, ya, barang tersebut bisa dipanen, ya, bisa dipanen. Seperti misalkan ada rambutan, ya, misalkan ada rambutan masih di pokoknya, masih hijau-hijau, dia hijau-hijau, tapi bakalan akan matang, ya, bakalan akan matang. Si pembeli bilang kepada si penjual, saya akan borong ini, ya, saya akan borong ini dengan harga sekian, apakah kamu mau, ya. Nah, si penjual mengatakan, oke, saya mau. Nah, ini adalah, ya, jual beli muzabanah yang belum, ya, diketahui, ya, yang belum diketahui hasilnya, hasil panennya, ya. Taib. Kemudian, ya ikhwah, ya, hukumnya bagaimana? Hukumnya, jadi, ya, dalam contoh ini Sa'id ibn al-Musayyib adalah seorang tabi'in kibar, ya. Sa'id ibn al-Musayyib adalah seorang tabi'in kibar, ya, yang sudah tua umurnya. Rawa hadzal hadis, beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW tanpa menyebutkan perantara
antara beliau dan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ya beliau Sa'id bin Musayyib menggugurkan dari sanad hadis ini ya pada akhirnya orang yang jatuh setelah tabi'in. Jadi sekurang-kurangnya pengguguran sanad ini ya adalah pengguguran sahabat. Tapi ya dikhawatirkan yang digugurkan dari sanadnya itu ya bukan hanya seorang sahabat tapi tabi'in juga, dikhawatirkan seperti itu. Ya, seperti itu dikhawatirkan seperti itu ya. Oleh karenanya ada ya beberapa hukum mengenai hadis mursal ini. Oleh karenanya ada beberapa hukum ya mengenai hadis mursal ini. Yang pertama adalah dhaifun mardud. Jadi hukumnya yang pertama adalah dhaifun mardud. Sebenarnya ya ikhwah, mursal ini ya asalnya adalah dikategorikan hadis yang dhaif sekali, ditolak dia. Ya, ditolak karena hilangnya satu syarat ya dari syarat-syarat diterimanya ya sebuah hadis, yaitu ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Nah, oleh karenanya hadis mursal ini dikategorikan hadis yang dhaif sekali karena hilang dia salah satu syarat ya di antara syarat hadis sahih ya. Kemudian yang kedua, walil jahli bihalir rawil al-mahzuf lihtimal an yakuna ghaira sahabi. Jadi ya, yang kedua alasannya adalah bukan hanya hilangnya satu syarat dari syarat-syarat diterimanya sebuah hadis, tapi yang kedua karena enggak tahu dengan keadaan rawi, walil jahli bihalir rawi, karena enggak tahu dengan keadaan ya seorang rawi yang dihilangkan, seorang perawi yang dihilangkan. Bisa saja rawi yang dihilangkan tersebut bukan dari kalangan sahabat, ghaira sahabi. Nah, wa fi hadzal hal yuhtamal an yakuna dha'ifan. Oleh karena inilah ya, maka hadis mursal ini dikategorikan hadis dhaif. Tapi ulama dari kalangan ahli hadis dan selain dari ahli hadis, mereka berselisih pada hukum mursal, pada hukum hadis mursal wal ihtijaj bihi, dan berhukum kepada hadis mursal ini. Lianna hadzal naw' min al-inqita' yakhtalif an ayyi inqita'i akhir fi sanad, lianna as-sakit minhu ghaliban ma yakunu sahabiyan was sahabah kulluhum udul la tadurru adamu ma'rifatihim. Karena jenis ini ya, jenis terputusnya ini berbeda dari terputus akhir sanad ya, karena jenis terputusnya ini berbeda dari jenis ya memutus sanad ya, di dalam hadis tersebut. Lianna sakit minhu ghalib ma yakunu sahabiyan, karena orang yang menggugurkan itu ya seringkali yang digugurkan adalah sahabat, dan sahabat semuanya adil, tidak ada masalah bagi mereka. Itu dia. Oleh karenanya ya dikategorikanlah ya hukum yang pertama adalah dhaif mardud. Ini menurut jumhur muhaddisin dan kebanyakan dari
ashabil usul wal fuqaha, dan kebanyakan daripada ahli-ahli usul dan fikih. Wa hujjatuhu, dan hujjah haula, ya, dalilnya mereka adalah al-jahlu bihalir rawi al-mahzuf lihtimal an yakuna ghair sahabi. Jadi dalilnya, ya, kenapa mereka menolak, karena, ya, tidak tahu dengan keadaan rawi yang dihilangkan. Bisa saja yang dihilangkan bukan sahabat. Ini yang pertama, dhaif sekali menurut jumhur ulama al-muhadditsin dan kebanyakan dari, ya, al-usul wal fuqaha, kebanyakan dari ahli usul dan fuqaha. Yang kedua, sahih yuhtajju bihi. Ya. Yang kedua adalah sahih yuhtajju bihi, artinya sahih makbul. Hadis mursal itu sahih, ya, bisa diterima. Nah, ini menurut, ya, indal a'immah as-salas, menurut imam yang tiga. Yang pertama Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad fil masyhur, di kalangan, dan menurut Imam Ahmad, ya, menurut pendapat yang paling masyhur dari beliau. Wa ta'ifatun minal ulama'i bi syartin an yakuna al-mursal thiqah. Ya, jadi, dan segolongan ulama yang lainnya yang menetapkan bahwasanya, ya, hadis mursal bisa diterima dengan satu syarat, yaitu an yakuna al-mursal thiqah, dengan syarat orang yang memursilkan itu haruslah terpercaya. Wala yursal illa an thiqah. Bukan wala yusalla di sini, ya, salah. Ya, tapi wala yursal illa an thiqah. Dan tidaklah, ya, dimursalkan, ya, dan tidaklah dihilangkan, dimursalkan, kecuali dari yang thiqahnya juga. Wa hujjatuhum anna at-tabi'i as-thiqah la yastahillu an yaqul qala Rasulullah SAW illa idza sami'ahu min thiqatin. Dan hujjahnya, ya, mereka berhujjah kenapa hadis mursal ini bisa diterima, karena tabi'in yang thiqah, ya, dia tidak mungkin mengatakan langsung berkata Rasulullah SAW tanpa dia mendengar langsung dari seorang yang terpercaya. Gitu menurut, ya, Imam Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad, menurut pendapat yang masyhur di kalangan Imam Ahmad. Itu dia tadi. Jadi yang pertama adalah dhaif mardud, lemah sekali, ya, menurut jumhur ulama ahli hadis dan kebanyakan ulama usul fikih dan fikih. Dalil mereka kenapa ditolak, karena tidak tahu al-jahl bihalir rawi al-mahzuf, karena tidak tahu dengan keadaan rawi yang dihilangkan, ya, karena bisa saja yang dihilangkan tersebut bukan sahabat. Itu dia. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di dalam ujian, ya, sebutkan hukum hadis mursal. Nah, kenapa, ya, dan alasannya kenapa, ya, ditolak, kenapa hadis tersebut mardud, ya, kenapa dhaif jiddan, sebutkan alasannya. Dan menurut ulama yang membenarkan, yang mensahihkan hadis mursal, kenapa, alasannya apa, ya, disebutkan. Yang ketiga, makbul bisyurutin arba', bisa diterima tapi dengan 4 syarat, ya, artinya qabuluhu bisyurut, yasihhu bisyurut, wa hadza 'inda Syafi'i wa ba'du ahli ilmi. Diterima hadisnya mursal itu tapi dengan 4 syarat menurut Imam Syafi'i. Nah, 4 syarat ini, ya, 4 syarat ini, tiga syarat diantaranya berkaitan dengan rawi yang memursilkan hadis tersebut.
satu syarat berkenaan dengan hadis mursalnya, dengan teks mursalnya. Yang pertama, an yakunal mursil min kibari tabi'in. Orang yang memursilkan, ya, menggugurkan sanad di akhir, ya, atau gurunya, ya, itu termasuk daripada kibar tabi'in, termasuk daripada, ya, ulama tabi'in kibar yang sudah senior. Nah, kalau yang mursilnya seorang ulama, seorang tabi'in, ya, senior, boleh. Yang kedua, apakah, ya, sesuai dengan diterimanya hadis mursal? Yang kedua, wa idza sama, ya, man arsala anhu sama thiqatan. Yang kedua, syaratnya ketika, ya, mursil tersebut ditanya terkait nama perawi yang dibuang, ia menyebutkan nama orang yang thiqah. Itu dia. Apabila, ya, seorang mursil tersebut dimintai nama, ya, siapa, misalkan ada yang nanya siapa yang kamu buang rawinya, maka dia harus menyebutkan nama orang yang thiqah, yang dia dengar langsung, nggak boleh disimpan-simpan. Yang ketiga, wa idza syarakahu al-huffazul ma'munun lam yukhalifu, ya. Artinya yang ketiga, muwafaqatul huffaz lirrawi wa lam yukhalifuhu. Yang ketiga adalah riwayat rawi mursil tersebut tidak bertentangan dengan riwayat rawi lain yang terpercaya dan kuat hafalannya. Artinya rawi mursil tersebut adalah rawi yang thiqah. Jadi muwafaqatul huffaz lirrawi wa lam yukhalifuhu, atau idza syarakahu al-huffazul ma'mununa lam yukhalifuhu. Ya. Riwayat rawi mursil tersebut tidak bertentangan dengan riwayat rawi lain yang terpercaya dan kuat hafalannya. Seperti itu, ya ikhwah. Kemudian yang keempat, indimamu ahadin nuqat at-taliyah ila syurutis sabiqah. Ya. Adanya, ya, beberapa gabungan, ya, adanya beberapa poin yang mencakup syarat-syarat yang telah lalu. Jadi syarat yang 3 itu harus dibarengi dengan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, yurwa min tariqin akhar musnadan, hadis mursal plus hadis musnad. Maksudnya, hadis tersebut, ya, memiliki jalur sanad yang berbeda, ya. Jika sanad lain tersebut juga mursal, sanad tersebut bukan dari mursil yang sama. Itu dia. Artinya, ya ikhwah, ya, hadis tersebut memiliki jalur sanad yang berbeda. Hadis tersebut memiliki jalur sanad yang berbeda. Itu dia. Jadi hadis mursal yang kita temukan, ya, dengan si mursil namanya Ahmad misalkan. Kita temui lagi hadis mursal dengan teks yang sama, tapi, ya, rawi yang mursil tersebut namanya adalah Zaid. Kan ini berbeda. Tapi dia harus, ya, harus sama. Itu dia. Harus, ya, yang namanya Zaid, sanad yang namanya Zaid tersebut, ya, harus lebih kuat. Yang kedua, an yurwa min wajhin akhar mursalan arsalahu min
arsalahu man akhadha al-ilma an ghairi rijalil mursal awal. Jadi yang kedua syaratnya, atau yurwa min tariqin akhar mursalan. Hadis tersebut ya memiliki jalur sanad yang lain yang mursal. Jadi yang pertama syaratnya adalah hadis tersebut memiliki jalur sanad yang berbeda. Ya. Yang kedua, hadis tersebut ya memiliki jalur sanad yang lain yang mursal juga ya, tapi bukan perawi yang mursil di awal. Artinya hadis mursal ya plus hadis mursal, tapi mursal yang satu sahabatnya ya perawi yang mursil tersebut bukan dari perawi ya yang satunya lagi. Artinya namanya nggak sama, yang memursilkan itu namanya nggak sama. Yang kayak Ustadz bilang tadi, satu namanya Zaid, yang satu namanya Ahmad. Jadi riwayat Ahmad karena dia mursil ya, berjumpa kita lagi dengan hadis yang lain, si mursilnya adalah Zaid, kita lihat dari sanadnya ya, mana yang lebih thiqah di antara keduanya. Seperti itu. Jadi teks hadis tersebut bisa diterima juga. Gitu dia. Teks hadis tersebut bisa diterima kalau seandainya ada penguat dari hadis mursal yang lain tapi mursilnya berbeda. Yang ketiga, yuwafiq qaul as-sahabiyyin. Harus sesuai ya dengan perkataan sahabat. Kemudian ya hadis mursal harus sesuai dengan perkataan sahabat. Yang keempat, yufti bi muqtada aktsarul ulama ya. Aktsarul ulama. Artinya hadis tersebut digunakan sebagai hujjah oleh para ulama dalam fatwa. Jadi kalau misalkan hadis tersebut tidak ya menjadi hujjah maka tidak bisa. Baik ya ikhwah, inilah yang dapat Ustaz sampaikan kepada antum semuanya. Insyaallah nanti kita akan sambung kembali pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.